Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di video pembelajaran pada blok geriatri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asesmen geriatri atau pemeriksaan pada geriatri. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, kalau sudah siap, saya akan mulai pembelajaran pada kesempatan ini ya. Terima kasih atas atensinya dan juga atas kesediaannya para mahasiswa untuk mengikuti kuliah yang saya berikan. Ya, saya membahas tentang asesmen pada geriatri ya. Sedikit pendahuluan ya pada peraturan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004 ya, nomor 43 menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas ya. Ini pada peraturan pemerintah Indonesia ya. Jadi berdasarkan kondisi di Indonesia dikatakan lansia atau orang dengan lanjut usia atau geriatri di mana usianya lebih daripada 60. Nah, sedikit gambaran kalian bisa lihat pada layar ya, apa perbedaan yang kalian dapatkan pada gambar kanan dan kiri. Kalau dari kanan saya ya, yang sendirian, yang kiri adalah yang kelompok atau orang banyak. Ya. Ada yang tahu perbedaannya? Jadi perbedaannya mungkin bisa dipikirkan dulu sebelum menjawab. Ya, baik ya, semua benar ya. Yang sebelah kanan itu sendirian, yang ini sendirian, yang ini bareng-bareng ya, itu benar. Yang ini laki-laki, ini laki-laki dan perempuan, benar ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah pada gambar ini kita lihat seorang lansia nampak murung, nampak ya, nampak lonely ya, merasa sendiri ya. Nampak tidak berdaya, nampak capek ya benar, nampak lemah gitu ya. Nampak tidak berguna ya. Jadi kesannya adalah negatif. Sedangkan yang kanan ini ya nampak ceria, senyum ya, ya mengacungkan jempolnya ya, tanpa beban, terbuka lebar gitu kan, merasa tidak sendiri ya, ada kelompoknya, ada merasa bersama gitu. Ya ini menunjukkan bahwa perbedaan ini sangat mencolok. Ya. Hal ini bisa terjadi pada kondisi geriatri atau kondisi pada orang tua ya. Karena apa? Karena banyak faktor yang memengaruhi. Pada saat usia kita tua, maka kondisi psikologis juga sangat berperan. Ya. Di salah satu yang paling dominan adalah kondisi lonely atau kesendirian. Nah, dengan berkumpul, dengan ceria, ya istilahnya mengurangi rasa sendiri, kemudian rasa lonely, rasa bersalah, ya kemudian juga bersifat positif. Nah, bagaimana kita bisa menentukan kondisi seorang lansia itu positif atau kondisi negatif ya? Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, beberapa sedikit kita ketahui, kita pelajari, dan kita bagaimana melakukan pemeriksaan dan asesmen pada geriatri. Karena kita tahu bahwa asesmen geriatri ini sedikit berbeda dengan pada orang dewasa pada umumnya atau bahkan pada anak ya. Sehingga perlu sedikit modifikasi, sedikit pengetahuan dan juga berdasarkan prior knowledge yang kita miliki. Lansia di Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun ya. Pada tahun 2020 jumlahnya kita tahu dari Litbangkes 2010 menyatakan persentase pada tahun 2010 8% ya. Bagaimana dengan tahun 2020 ya? Tentunya jumlahnya akan tetap meningkat ya. Karena kita tahu bahwa lansia ini memiliki proporsi yang besar. Kira-kira ada yang tahu nggak dampak kalau misalkan jumlah lansia di sebuah negara itu berkembang dengan pesat? Bisa dibahas pada saat diskusi atau pada saat asinkronus di e-learning masing-masing ya. Nah, penyebab kematian lansia itu bergeser ya. Pada saat zaman dulu penyakit yang tersering adalah karena infeksi.
Nah, pada saat zaman sekarang ya, trennya adalah berubah menjadi penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gagal jantung, stroke, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Di mana karakteristik pasien geriatrik itu ada 4. Ya. Ada 4 yang harus kita tahu. Yang pertama adalah multipatologi. Jadi banyak penyakit dalam satu pasien ya. Bisa punya diabetes hipertensi, punya diabetes dengan stroke, punya jantung dengan hipertensi, punya penyakit osteoporosis dengan hipertensi ya. Dan yang kedua adalah menurunnya daya cadangan Pak Ali. Atau kita sebut dengan failure to thrive ya, gagal pulih. Kalau misalkan pada pasien geriatri kondisinya habis sakit. Biasanya kalau misalkan sakit panas karena tipes biasanya seminggu sudah sembuh. Tapi pada geriatri mungkin butuh waktu yang lebih lama karena cadangan faalnya sudah menurun ya. Jadi kemampuan untuk kembali sembuh seperti semula itu sudah menurun. Ya. Jadi kalau kena infeksi atau kena penyakit, kira-kira mudah sembuh atau sulit sembuh? Ya benar ya. Kira-kira sebagian besar adalah sulit sembuh ya. Nah, jadi perlu perhatian ini ya. Kemudian yang ketiga adalah berubahnya gejala dan tanda penyakit dari yang klasik ya. Jadi gejala yang klasik yaitu misalkan pada kondisi demam tifoid ya. Kalau demam tifoid biasanya gejalanya adalah demam pada saat malam hari disertai dengan adanya mual muntah, nyeri perut, kemudian disertai dengan lidah kotor ya. Nah, pada geriatri nggak seperti itu ya, gejalanya mungkin demamnya sepanjang hari ya, kemudian juga tidak disertai dengan adanya nyeri perut atau bahkan tanpa gejala GI tract. Nah, begitu juga dengan penyakit misalkan pada kondisi serangan jantung. Pada kondisi serangan jantung, gejala klasiknya kita tahu apa? Nyeri dada sebelah kiri disertai dengan adanya penjalaran ke leher, ke telinga ya, atau juga penjalaran ke punggung ya, atau dengan kondisi beban berat dan juga pingsan atau keringat berlebih. Nah pada geriatri gejala itu nggak muncul ya, gejalanya mungkin rasa yang dikeluhkan nyeri ulu hati atau hanya apa namanya penjalarannya ya, kemudian ada nyeri di leher aja gitu kan. Jadi macam-macam itu yang masing-masing kita harus pahami ya. Yang terakhir adalah terganggunya status fungsional pada geriatri. Pada kondisi normal tanpa adanya penyakit ya, kondisi fisiologis atau status fungsional pada pasien geriatri itu menurun. Kita tahu kalau misalkan pada orang normal dia berjalan mungkin butuh sekian detik untuk mencapai sekian meter. Tapi kalau geriatri mungkin lebih pelan ya. Butuh waktu untuk sampai dia jalan mencapai titik tertentu ya. Makanya ada pemeriksaan 6-minute walking test atau pemeriksaan yang lain ya, itu untuk mengetahui status fungsional. Biasanya kalau misalkan pada pasien dewasa umumnya melakukan aktivitas sehari-hari sangat mudah, bahkan untuk menyisir menggunakan baju itu mungkin hal yang mudah ya. Tapi pada geriatri ya seperti anak-anak ya akan butuh kesulitan untuk melakukan secara mandiri atau mungkin sudah tremor sehingga menggunakan baju aja sulit. Nah, itu karakteristik yang keempat. Nah, kondisi-kondisi itu akan menyebabkan kondisi di mana jatuh ke kondisi geriatrik. Yang mana ada beberapa hal yang memengaruhinya, diantaranya adalah kondisi akut, instabilitas, imobilisasi ya, dan juga psikososial ya. Jadi ada 3 hal ya. Kalau misalkan pada kondisi stabil aja itu dia imobilisasi atau instability ditambah dengan kondisi akut maka akan jatuh ke kondisi yang mengkhawatirkan ya. Apalagi ditambah dengan status psikososial sehingga apa? Status psikososial itu tidak bisa dipisahkan ya. Kondisi neglected, poverty atau kemiskinan ya. Aspek-aspek ini akan dibahas pada kuliah lain oleh dosen lain. Nah, kondisi akut ini kita tahu berdasarkan prior knowledge kita. Instability dan imobilisasi akan kita bahas pada geriatric giant.
Nah, nanti kita akan tahu kondisi geriatric condition itu seperti apa. Nah, oleh karena itu ada banyak faktor yang memengaruhi seorang atau lansia itu pada kondisi tertentu ya, kondisi saat ini, di mana ada faktor biopsikososial, jadi kondisi psikososial, lingkungannya ya, kemudian ada penyakit yang mendasarinya, dan juga geriatric giant ya, yang akan kita bahas pada kuliah yang lain ya. Kemudian ada kondisi rehabilitatif dan promotif, jadi faktor pendukung yang dari luar, di mana faktor-faktor ini harus kita pahami, harus kita tahu, dan kita cari dalam melakukan pemeriksaan geriatri. Maka pada pemeriksaan geriatri kita sebut dengan Comprehensive Geriatric Assessment. Untuk selanjutnya kita sebut dengan CGA atau CGA, disebut Comprehensive Geriatric Assessment. Apa metode tool untuk melakukan pemeriksaan pada geriatri? Yaitu Comprehensive Geriatric Assessment. Ya. Nah, pemeriksaannya tidak hanya sekedar hanya penyakit saja, tapi juga harus ditinjau dari sudut geriatric giant, ditinjau dari sudut rehabilitatif promotif, psikososial, dan juga lingkungan keluarga. Itu yang disebut dengan Comprehensive Geriatric Assessment. Bagaimana teknis atau tata cara pelaksanaannya? Ya, CGA ya adalah prosedur evaluasi multidimensi di mana berbagai macam masalah pada pasien geriatrik diungkap, diuraikan ya, describe and explained. Semua aset pasien ya, berbagai sumber daya dan kekuatan yang dimiliki pasien yang ditemui dan dikenali, jenis pelayanan dibutuhkan dan diidentifikasi dengan rencana asuhan yang dikembangkan secara terkoordinir yang berorientasi kepada kepentingan pasien dan tidak dilihat semata-mata pada sudut medik. Artinya kalau misalkan kita berorientasi pada sudut medik, contohnya, misalkan pada pasien dengan serangan jantung, maka ya tentunya akan diberikan pengobatan jumlah obat yang terlalu besar. Kita berikan obat macam-macam, kita berikan dosis yang tinggi. Nah, kita harus melihat kondisi sudut kepentingan pasien. Pasien ini kondisi geriatri, maka dosis harus disesuaikan, maka jumlah obat harus disesuaikan ya berdasarkan kondisi saat itu. Nah, apa aja pemeriksaannya? Yaitu detail history, seperti pemeriksaan anamnesis pada umumnya. Ya, yang selanjutnya adalah fisikal dan neurologikal. Ya, jangan lupa selain fisik juga neurologi diperiksa karena terjadi penurunan refleks-refleks, kemudian kekuatan otot ya, dan juga pemeriksaan yang spesifik. Dua pemeriksaan di atas adalah pemeriksaan yang non spesifik yang bisa dilakukan pada pasien pada umumnya. Sedangkan pada ini ya, cognitive evaluations, behavioral, emotional evaluations, functional evaluations, environmental evaluation, dan social evaluation itu yang spesifik. Jadi apa yang spesifik? 1, 2, 3, 4, dan 5 di bawah ini ya. Di luar itu pemeriksaan pada umumnya ya. Nah, akan kita bahas satu-satu bagaimana melakukan pemeriksaan ini ya. Dan bentuk evaluasinya ya. Jenis pelayanan apa yang dihendaki pasien pada situasi tertentu. 2, daya dan kemampuan fungsional yang masih dimiliki sama pasien itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah sumber finansial yang dimiliki ya, itu juga penting. Yang keempat adalah keberadaan anggota keluarga yang bersedia merawat pasien di rumah, wajib ditanyakan. Dan kelima adalah kondisi mental, emosional yang bisa memengaruhi kondisi kesehatan dan status fungsional yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, evaluasi ini dilakukan secara simultan bersama-sama pada kondisi pemeriksaan awal ya. Jadi harus digali. Oleh karena itu maka tidak bisa bekerja sendiri, dokter harus ada koordinasi dengan keluarga, dengan perawat ya, fisioterapis, ahli gizi dan juga farmasi, yang mana ditujukan untuk patient space center ya, kebutuhan pasien. Nah, ini pemeriksaannya. Pada pemeriksaan geriatri minimal ya dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan khusus pada geriatri yaitu MMSE, GAD dan juga GDS. MMSE mini mental state examinations ya untuk mengetahui status mental ya. GAD adalah general activity daily.
itu untuk menilai aktivitas sehari-harinya atau fungsional status hari-hari ya. Yang ketiga adalah GDS, yaitu Geriatric Depression Scale, untuk mengetahui kondisi psikososial dari geriatri. Nah, anamnesisnya apa? Ya, identitas ya. Kemudian faktor risiko sakitnya, keluhan utama sama riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat pengobatan dan rawat inap ya, kemudian riwayat pribadi, riwayat alergi dan imunisasi. Kemudian kepribadian jangan lupa ya, perasaan apabila terjadi masalah kejiwaan ya. Kemudian riwayat tentang problem utama geriatri ya. Kemudian penilaian sistem dilakukan secara urut dari sistem saraf pusat dan saluran nafas sampai integumen dan lain-lain. Nah, ini yang penting ya, yang harus kita tahu penilaian status geriatri. 3 hal ini wajib tahu dan wajib bisa. Dan ini akan kalian lakukan pada saat fit lab ya. Modified fit lab ini kalian wajib melakukan 3 hal ini ya. Yang pertama adalah Geriatric Depression Scale, yang kedua adalah Global Activity Daily atau GAD atau disebutkan Activity Daily Living yang kita menggunakan form Barthel Index ya. Yang ketiga adalah Mini-Mental State Examination atau MMSE. Ya. Ini adalah GDS ya, Geriatric Depression Scale. Jadi dokter atau kalian hanya cukup menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi ada 15 pertanyaan di mana ada skor 1 sampai 4 itu bukan depresi, 5 sampai 9 dia kemungkinan depresi, atau skor 10 atau lebih dia depresi. Nah, bagaimana menilainya ya? Kita lihat. Apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda ya? Kalau misalkan jawab ya, berarti 0. Kalau tidak, 1. Ya. Apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat kesenangan Anda? Kalau dijawab ya, berarti dia 1. Ya, kalau tidak, 0. Apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong? Ya, berarti dia 1. Apakah Anda sering merasa bosan? 1. Ya. Apakah Anda mempunyai semangat yang baik? Kalau iya, dia 0. Ya. Nanti harus diperhatikan ya, iya dan tidaknya 0 sama 1 sama 5 ini, kalau dia jawab ya, justru dia jawabnya 0. Apakah Anda merasa takut? Ya 1. Ya. Apakah Anda merasa bahagia? Ya 0. Ya. Apakah Anda merasa sering tidak berdaya? Ya 1. Ya. Apakah Anda lebih sering di rumah daripada pergi keluar? Ya. Oh, ya 1. Apakah Anda merasa banyak masalah? Ya 1. Nomor 11. Apakah bahwa kehidupan Anda menyenangkan? Ya 0. Ya. Apakah Anda merasa tidak berharga? Ya 1. Apakah Anda merasa semangat? Ya 0. Ya. Apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Ya 1. Dan apakah Anda berpikir bahwa orang lain lebih baik? Adalah ya 1. Ya. Jadi harus diperhatikan di pertanyaan nomor 1, kemudian pertanyaan nomor 5 ya. Apakah kemudian nomor 7 ya. 1, 5, 7. Kemudian 11 ya. Kemudian 13 dan ya cukup 1, 5, 7, 11 dan 13. Itu pertanyaan kalau misalkan 1 D dijawab ya, berarti dia 0. Yang lain adalah 1. Ya. Nah, ini adalah kuesioner Barthel Index ya, bisa dibaca sendiri. Nah, nanti di skor ada 2 bagian. Yang pertama bagian penilaian fungsi perawatan diri, dan juga ini nilainya ya. Kalau 12-20 mandiri, 9-19 ketergantungan ringan, ya kalau 0-4 ketergantungan total ya. Bagian 2 yaitu penilaian fungsi rumah tanggaan dan aktivitas keseharian. Nah, ini di total ada skor-skornya juga. Nah, ini adalah untuk Barthel Activities Index atau Index Activity Daily Living, kegiatan sehari-hari. Nanti dibaca, kemudian dipraktekkan. Yang terakhir adalah MMSE, yaitu Mini-Mental State Examinations ya, untuk menilai orientasi, kemudian intelijensi dan juga kognitif ya. Jadi bisa kalian modifikasi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan interpretasi kalian. Jadi misalkan seperti berapa nomor telepon Bapak Ibu. Nah, kadang kan kita sulit untuk mengetahui nomor telepon. Misalkan lebih mudah berapakah nomor rumah, seperti itu bisa dimodifikasi ya. Kalau 0 sampai 2 kesalahan maka baik. 3 sampai 4 gangguan intelek ringan ya. Kalau 8 sampai 10
gangguan intelek berat. Kalau tidak pernah sekolah, maka nilai kesalahan diperbolehkan +1 dari nilai di atas. Nah, pada gangguan intelek berat, maka nilainya adalah 8-10. Jadi dari anamnesis saja, kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran. Yang pertama, bagaimana status fisiknya nanti disebutkan ketika diagnosis. Misalkan diagnosisnya gangguan, misalkan bukan depresi atau depresi sedang, kemungkinan depresi ya. Kemudian activity daily-nya ketergantungan berat, ya. MMSE-nya gangguan intelek sedang, ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik secara umum ya, vital sign, head to toe examination, juga pemeriksaan penunjang berupa laborat, radiologis dan juga ronsen USG sesuai dengan keluhannya. Nah, untuk status gizi kalian bisa melihat berdasarkan tabel 24-hour recall ya. Jadi dalam 24 jam sehari itu kita recall makan yang diberikan apa. Kalau dia ada puasa ya, jadi sahurnya apa, bukannya apa gitu kan ya. Jadi bisa direcall. Jadi secara umum ya, apa yang dimakan, jumlahnya seberapa gitu. Nah, sedangkan selanjutnya adalah identifikasi lingkungan rumah. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, kira-kira layak atau tidak? Nggak layak ya, jadi rumahnya udah dari kayu, tanpa penutup, sirkulasi udara kurang baik, apalagi cahaya kurang baik, hygiene kurang bagus ya, bertemu dengan sampah ya. Dan ini memang realita yang banyak kita temui pada orang-orang dengan geriatri di negara kita. Dan bagaimana seperti ini identifikasinya? Contohnya seperti ini ya. Letak rumah di mana ya, kemudian bentuk bangunannya seperti apa ya, kepemilikannya bagaimana, luasnya berapa, dalam satu rumah yang tinggal berapa orang. Apakah pasien itu sendiri atau dengan keluarganya, jumlahnya berapa. Kemudian luas halaman rumah, ada nggak halaman rumah, kemudian lantainya dari apa, bisa keramik, lantai ubin, atau bahkan tanah. Dindingnya dari apa, kalau tadi gambar tadi dari apa, dari kayu, ya. Kemudian atapnya apa, atapnya terpal, atau atapnya genteng, atau atapnya tembok, cor, dan sebagainya. Nah, pembagian ruang seperti apa, ini kita harus pahami ketika kita tahu bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kondisi status seseorang. Nah, pemeriksaan ini juga perlu dilakukan pada saat asesmen geriatri. Kebersihan bagaimana. Nah, yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan kondisi kamar mandi. Pada geriatri, kondisi lantai yang licin sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya falls pada geriatri. Bisa juga kemungkinan terjadinya terpleset atau jatuh kondisi penyakit yang lebih parah ya. Saya kira cukup seperti itu. Nah, kalau memang ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu disampaikan, kita bahas pada saat sinkronus. Dan tolong didiskusikan apa yang kalian dapatkan, dan mungkin itu penting sehingga ketika nanti pada saat e-learning itu kalian bisa tahu dan bisa didiskusikan bersama yang teman-teman yang lain pada fasilitas e-learning. Saya kira cukup segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.